Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ririn. Siap, Mbak Zia Hisma ya, Mbak Janaka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman semuanya? Sehat selalu semuanya di sana ya. Kita buat dulu caption ya, detik-detik Ramadan. Nah, atau 5 hari menjelang Ramadan. Aduh, duh, 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 duh. Ya, sebentar ya. Oke. 5 hari jelang Ramadan. Oke ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya di sana ya. Oke, siap Mbak Rina ya. Oke, Mbak Tuti, Mbak Soleha, Mbak Zia Hisma. Oke, siap Mbak Indra ya. Oke, siap ya. Oke, siap Mbak Turlina, Mbak Vina, dan Mbak-mbak lainnya ya. Teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan sehat selalu semua di sana ya. Siap Mbak Caci, Mbak Cici, Mbak Dasini, Mbak Vina ya. Teman-teman jangan lupa untuk selalu ya, yang belum khatam Al-Kahfi hari ini dikhatamkan Al-Kahfinya di hari Jumat. Semoga bisa dilindungi hingga Jumat berikutnya. Yang masih belum potong kuku, silahkan potong kukunya di hari Jumat. Cara motong kukunya ini tangan kanan, ini tangan kiri. Mulai dari telunjuk kanan, jari tengah kanan, jari manis, dan kelingking. Dimulai lagi dari telunjuk kiri, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Ditutup dengan jempol kanan dan jempol kiri ya teman-teman ya. Nah itulah cara motong kuku ya teman-teman ya. Nah siap ya. Oke ya, kita doa dulu ya. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap ya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Oke, aman ya guys. Siap ya. Nah, lanjut ya. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Ustazah, oke. Cara sholat taraweh di rumah. Banyak kali yang nanya cara sholat taraweh di rumah. Teman-teman biasanya di rumah ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Aku coba sampaikan ya. Nah, sholat tarawih itu minimal 8 rakaat, maksimal 20 rakaat. Ya, 8 dan 20 aja, oke. Nah, kalau 8 rakaat bisa 2, 2, 2, 2. Oke, tim masjid ya. Oke. 2 2 2 2 ya. Jadi niatnya nanti sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah, jadi sholatnya kayak sholat subuh aja, nggak ada bedanya. Baca iftitah, al-fatihah ayat pendek gitu kan ya. Lalu kemudian pasang niat lagi, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, nah jadi dan seterusnya. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu aja ya. Oh teman-teman tim di masjid, oh ya biasanya yang tim di rumah tuh yang punya anak bayi, yang punya anak kecil. Nah itu biasanya dia tim di rumah ya teman-teman. Mbak Tuti, aku mau umroh bulan puasa, tapi doakan aku ambeien. Mbak Tuti bertahan, itu ada madu ambeien Mbak. Ya bertahan ya, biasanya membaik ambeiennya ya. Ustazah bertahan dulu di live ini, nanti aku spill ya. Ustazah sholat tarawih 2 rakaat ya gitu ya. Apakah nikah sama sepupu? Kalau dia berbeda jenis kelamin bisa ya. Ibu dan bapaknya ya. Oke, Ustazah, oke. Biasanya kalau udah pertengahan di rumah Zah. Kenapa? Pertengahan di rumah karena udah sibuk masak nastar ya. Ustazah, aku punya bocil makanya di rumah benar. Jadi kalau di rumah caranya seperti itu ya. 2 2 2 2 ya, 4 rakaat 8 rakaat 4 kali salam ya. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat karena Allah. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat karena Allah. Sengaja aku begitu seterusnya ya. Caranya seperti itu ya guys. Oke.
Oke, caranya seperti itu ya. Oke ya. Oke, Ustazah, oke, sama witirnya 3 rakaat kan Kan, kan ya. Jadi kalau witirnya 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Rakaat satu, 2 dan 3 semuanya pakai tahiyat, semuanya tidak pakai tahiyat, semuanya pakai ayat pendek ya. Jadi kayak gitu ya caranya ya teman-teman ya. Oke. Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke siap ya Mbak Sekar. Apakah maghrib dan isya di jamak kosor? Boleh teman-teman kalau mau ya. Oke Ustazah, hutang puasa tahun kemarin belum terbayar. Kalau sakit gimana? Boleh ganti dengan fidyah ya atau tahun depan dibayar tapi tetap kena fidyah loh Mbak. Bagusnya tahun ini aja langsung Mbak dikenakan fidyah aja, oke? Lain kali cepet balasnya ya. Ustazah, kalau mau puasa banyak orang ziarah ke kuburan, benar. Salah satu sunnah ziarah adalah di menjelang Ramadan ya, di menjelang Ramadan. Nah, teman-teman boleh ambil wudhu, lalu kemudian pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Nggak usah nunggu mereka jawab, langsung teman-teman masuk saja. Lalu kemudian bersihkan kuburannya, kemudian ambil air siram dari kepala sampai kaki, lalu kemudian doakan ya. Oke. Doakan. Nah, doanya boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Ustazah, ulang lagi, iya dijawab pada kabur ya. Ustazah, ulang lagi niat sholat taraweh. Niat sholat itu sama aja Mbak, seluruhnya. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, oke? Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku sholat misalnya sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah dan seterusnya. Wah kayak gitu ya caranya ya. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah teman-teman kalau kita kan bangun sahur, maka upayakan belajarlah sedekah subuh di dalam bulan Ramadan ya. Karena kita bangun sahur, maka kemudian biasakan sedekah subuh di bulan Ramadan. Siapkan celengan di rumahnya yang teman-teman masih belum terbiasa bersedekah subuh ya. Nah, teman-teman boleh masukkan duit 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu nanti boleh sedekahnya diberikan untuk THR misalnya, oke? Gitu ya. Gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Zakat emas pakai uang apa boleh diganti sembako? Boleh pakai sembako nggak masalah ya. Aku oke gitu ya. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke Ustazah, lahiran bulan puasa cara pembayarannya gimana? Kalau teman-teman anaknya cuma satu, maka teman-teman oke, kalau sama jenis kelamin nggak boleh Mbak ya. Jadi gini ya, misalnya gini ya, teman-teman dalam kondisi, tidak berpuasa karena hamil dan menyusui ya. Oke, nah jadi, tidak berpuasa karena hamil dan menyusui. Nah setelah itu teman-teman selanjutnya coba dilihat setelah Ramadan teman-teman masih bisa puasa nggak? Kalau setelah Ramadan bisa kodo, usahakan kodo dulu ya. Oke, kodo dulu. Nah, kalau anaknya cuma satu, cuma dua, kodo aja. Nggak usah ngeluarinkan uang untuk fidyah. Nah, tapi kalau ketika Mbak kodo nanti Mbak hamil, menyusui, akhirnya mual, kemudian selalu sakit, maka boleh bayar fidyah. Oke? Oke, gitu ya. Ustazah, berapa takaran fidyah yang harus dikeluarkan? Ada yang mengatakan 1 mud, 6 ons, ada yang mengatakan 2 mud, 1,4 kilogram beras per harinya. Oke. Oke ya, clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Apakah marah membatalkan puasa? Marah tidak membatalkan puasa, cuman marah itu berdosa. Oke. Apakah mencium endema?
Apakah mencium istri batal? Sekedar mencium nggak batal ya, asal jangan muncul syahwat ya. Oke gitu ya, janganlah terus terang kali nanyanya guys, nggak enak aku sama Mbak Tini itu. Ya oke ya, nggak enak aku. Ya kan, apakah mencium istri di bulan Ramadan batal? Mencium doang nggak batal ya. Oke, mainkan koplingnya, hati-hati ya. Ustazah, oke. Oke, di tahajud di bulan Ramadan gimana? Silahkan, silahkan ya. Misalnya nih, teman-teman sholat Isya, lalu Ba'diyah Isya, lalu kemudian taraweh, lalu kemudian witir ya. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Tapi jangan witir lagi ya, teman-teman ya. Oke, jadi kalau karena sakit bayar hutang puasanya harus kodo dan fidyah. Tidak ya, teman-teman ya. Tidak ya teman-teman ya. Jadi begini, ketika teman-teman, hamil dan menyusui, teman-teman musti usahakan kodo puasa. Kodo puasa ya atau teman-teman sakit nih, maka teman-teman boleh kodo puasa. Nah, seandainya teman-teman sakit asam lambung, kemudian GERD, kemudian setiap puasa sakit, setiap puasa mimisan, setiap puasa pingsan, maka boleh menggantinya dengan fidyah. Fidyah hanya boleh dilakukan bagi orang yang tidak bisa mengganti puasa, oke? Nah, 1,4 kilogram beras per harinya, ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, di Padang sebelum puasa ada balimau. Ada yang bilang kalau ndak pakai itu nggak sah puasanya, nggak benar. Mandi balimau itu cuman tradisi aja, ya untuk menyatukan keluarga bareng-bareng gitu aja. Ya tidak ada hubungan dengan puasa ya. Ustazah, oke, pas sakit pinggang sesudah sholat wirid sama zikir berbaring boleh tidak? Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah saat tegak, duduk, dan berbaring. Jadi boleh aja teman-teman berpuasa sambil berpuasa, zikir sambil selonjoran. Ustazah, kalau tidak berpuasa karena haid, apakah harus bayar fidyah? Tentu tidak. Ya, yang bayar fidyah itu adalah kalau tidak berpuasa karena sakit yang tidak mungkin sembuh, kemudian karena tua yang tidak mungkin puasa, ibu hamil dan menyusui. Kalau haid jangan bayar fidyah. Kalau haid harus kodo di hari setelah Ramadan. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, iya sama-sama ya Mbak Salsa ya. Oke. Ustazah, puasa kalau nyicip makanan di lidah, kalau nyicip doang nggak batal, yang penting keluarkan ya. Kalau fakir nggak punya penghasilan, tidak bisa puasa, apa harus bayar fidyah? Bayar fidyah ya, bayar fidyah itu kan setahun sampai Ramadan tahun depan. Kalau dia nggak sanggup maka akan dibayarkan oleh ahli warisnya. Oke, oke gitu ya, aman ya. Ustazah, mendengarkan musik jangan dibiasakan, jangan dibiasakan. Dia lebih mendatangkan kepada keharaman, ketidakbaikan, menyebabkan hati keras. Ya kalau dia seksi menyebabkan kita berdosa. Ya, ndak usah Bunda Dewi ya. Dengar yang betul-betul aja lah ya. Ndak lama lagi nampaknya kita bakal lewat di dunia ini ya. Yang solawat lah, murotal, tartir lah. Jangan dandut yang didengar ya teman-teman. Lo dosa nggak ustazah? Dia al-wasilah, al-wasilatul haram. Dia mendatangkan kepada keharaman ya. Ustazah, oke, aman ya. Gimana cara bayar puasa yang kita sudah lupa jumlahnya berapa? Kalau tahun ini dua atau tiga, anggap tiga, ganti aja dulu ya, oke ya. Oke, gitu ya. Ustazah, ya dengar speaker merotal aja lah tuh, Masya Allah ya. Ustazah, oke, masa idah melahirkan, kok masa idah? Orang melahirkan emang ada masa idah? Enggak ada. Oke, misalnya masa idah kok orang melahirkan? Enggak. Nifas, nifas itu kalau orang melahirkan sambil habis darahnya ya. Ustazah baca Al-Quran kakinya pegel terus dia selonjoran ya. Oke, nggak apa-apa baca Quran selonjoran nggak ada masalah. Yang penting kalau di masjid ya, nah ya kalau di masjid, nah itu dia jangan selonjorannya ke kiblat ya, selonjorannya ke kiri dan ke kanan ya.
Oke, boleh nggak zikir sambil selonjoran? Ada dalil sallu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati' fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati' famustalqiyan. Ya, kalau nggak bisa ya telentang. Boleh sholat dalam keadaan telentang berbaring boleh. Oke. Ustazah atau dalam keadaan zikir telentang boleh. Kalau bikin video nggak usah apa dangdut, nggak usah Mbak. Cari konten-konten yang bermanfaat Mbak Dewi. Ya jangan buat konten dangdut ya Mbak. Mbak boleh buat konten a day in my life. Hari ini aku bangun pagi, aku bersih-bersihkan kasur, terus aku pergi deh gosok gigi. Setelah itu aku ngambil wudhu, terus aku tahajud deh walaupun belum mandi nggak apa-apa. Yang penting aku sholat. Setelah itu aku lakukan sholat subuh, lalu kemudian aku sedekah subuh guys. Kan bisa guys, konten yang bermanfaat lah. Day my life, pagi ini aku sholat subuh ke masjid. Waduh, bacaan imamnya panjang banget, lututku sakit. Karena itu aku minum madu osteo. Terus udah deh, lututku membaik. Ya, gitu kan bisa. Iya gitu ya teman-temannya. Ada pesan-pesan yang itu kan gak manfaat, tapi boleh. Ya tidak bermanfaat tapi boleh daripada dangdut mengantarkan kepada dosa ya kan. Halo semuanya, ada email live. Aku lagi bersih-bersihkan tempat tidur nih. Itu kan bisa. Aku bersihkannya pakai sapu lidi. Yang mau sapu lidi nih cekot keranjang kuning bawah kan. Ustazah agar cara tidak sering marah banyak zikir gitu kan. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ya. Oke gitu ya. Kalau terlanjur dihapus aja kontennya ya atau di privat ya Mbak. Nanti bisa ambil konten-konten yang bermanfaat. Inti dari sebuah konten adalah bagaimana konten itu give impact kepada orang lain ya, memberikan impact kepada orang lain ya, memberikan manfaat kepada orang lain ya. Gitu ya guys. Oke ya. Oke, Ustazah, oke, tolong pencerahan, oke gitu ya. Langsung dari gaji walaupun belum sampai nisab. Sebenarnya nggak boleh, tapi gimana kita mau melawan peraturan kan Mbak? 4 juta tetap dipotong kan? 100.000. Iya bener. Aku juga kena masalahnya pada masanya ya. Ustazah, saya ibu 3 anak ada hutang puasa karena kemarin ada lambung. Solusi apa? Kalau kemarin ada lambung, solusi apa? Coba kodo dulu. Kodo, paling lama hari Senin ya. Oke, kalau nggak bisa udahlah bayar fidyah ya. Kalau setiap puasa lambung, setiap puasa GERD ya, maka dia, bisa melakukan, fidyah ya. Oke. Ya, asam lambung minum madu akasia. Ustazah, anak saya sering bohongi saya. Apa harus tetap saya memaafkannya? Oh iya dong, segimana apapun anak kita paksakan diri ridhoi mereka. Karena kalau kita tidak ridho, kasihan dia nanti menderita hidupnya. Kita bakal meninggal, mungkin usia kita sudah senja. Tapi anak kita yang akan melanjutkan estafet perjalanan itu. Maka teman-teman tetap aja ajak anaknya berbuat baik dan at the end of the day semoga nanti dia jadi lebih baik. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, kalau sudah taraweh lalu witir kemudian bisa tahajud nggak? Bisa. Misalnya teman-teman sholat isya nih, lalu ba'diyah isya nih, lalu kemudian taraweh tuh, lalu kemudian witir. Tengah malam boleh tahajud, tapi jangan witir lagi, oke? Nah gitu ya. Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau hutang puasa, kalau kita melaksanakan sholat duha, taubat boleh nggak jadi masalah ya. Ambil 7 on nggak masalah ya, itu ada kok pendapat yang bilang 7 on 1 mood ya. Ustazah, oke iya. Mengalami masa istihadah, bolehkah baca Quran? Boleh. Istihadah itu adalah haid yang lebih dari 15 hari. Istihadah itu haid yang lebih dari 15 hari. Hari ke-16-nya teman-teman boleh sholat, boleh puasa, boleh baca Al-Quran, boleh. Karena itu bukan darah sakit lagi. Dari tadi banyak yang istihadah, dari tadi banyak yang asam lambung, tunggu. Nanti aku spill madu akasia untuk haid gak lancar, istihadah dan asam lambungnya ya. Supaya tetap siap nanti memasuki Ramadannya, oke?
Oke ya, gitu ya guys. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, kalau cara oke gitu ya. Cara tarawih sendiri di rumah itu gimana? Oke, aku ulang boleh teman-teman. Aku ulang lagi nggak apa-apa cara cara tarawih di rumah. Yang lain yang sabar ya. Semoga teman-teman kita nggak kesulitan lagi kalau tarawihnya di rumah. Jadi tarawih itu waktunya terpapar dari habis isya sampai azan subuh. Kalau punya teman-teman haid maaf. Kalau teman-teman punya anak kecil, teman-teman boleh tarawihnya di sepertiga malam terakhir. Caranya gimana? Tarawih itu 8 rakaat ya. Kalau teman-teman mau 8 rakaat boleh dua 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 dua. Totalnya adalah 8 rakaat ya. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sampai 3 kali ya. Nah setelah itu sampai 4 kali. Sholatnya kayak sholat subuh aja. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Nah udah kayak gitu aja. Nanti baru witir 3 rakaat. Sengaja aku sholat witir. 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya baca ayat pendek. Kalau 4 rakaat gimana? Boleh. Kalau 4 rakaat 1 kali salam, hanya saja kurang afdol. Afdolnya 2-2. Tapi kalau di malam hari bagusnya 2-2. Contoh, sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Oke. Ustazah, oke. Jadi kayak gitu ya. Susah kan? Bagusnya dua-dua aja sih. Oke ya. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini setiap harinya. Nih. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, sebentar ya. Oke ya. Ustazah, anakku perempuan 11 tahun belum haid, tapi disuruh sholat susah banget. Itu gimana Ustazah? Tetap dia wajib sholat, karena anak wajib sholat di usia tamyiz atau mumayyiz ya. Di usia tamyiz dia udah wajib sholat lebih kurang di usia 7 tahun ya. Ustazah, oke gitu ya. Ramadan amalan apa selain tarawih dan tadarus? Banyak. Nanti di bulan Ramadan boleh tadarus, boleh tarawih, memperbanyak sholat-sholat sunnah dan bersedekah. Ya nanti di bulan Ramadan itu kita akan juga ketemu dengan malam Lailatul Qadar ya. Dan nanti aku jelaskan lebih lanjut liga udah dapat waktunya ya. Sholat hajat dan taubat bolehkah dikerjakan setelah sholat duha? Boleh ya. Ustazah, oke. Oke, bagusnya tadarus baca Quran sendiri atau di rumah lebih bagus ya. Jadi jawabannya lebih bagus berjemaah sih. Karena kalau berjemaah itu kan nanti ada yang mengingatkan. Manijtama qaumin min baiti fi buyutillah. Ketika berkumpul beberapa orang mukmin dalam rumah Allah, berarti dia di masjid, wa yaslunahu kitabahu. Mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Wa yatadarrasunahu bainahum, dan mereka saling bertadarus ya. Illa alaihi musakinah, maka hatinya akan menjadi tenang. Wa yasitahur rahmah, Allah akan turunkan rahmat dan seterusnya. Oke, gitu ya guys. Oke ya. Saya jadi pengikut Ustazah sampai akhir hayat. Semoga tidak ada pelanggaran. Siap. Semoga akunnya sehat ya. Tidak ada pelanggaran ya. Kalau ada pelanggaran kita nggak ketemu lagi. Nauzubillah. Semoga akun-akun kita sehat ya. Ustazah, oke. Kalau hutang puasa belum dibayar sampai 3 kali Ramadan, itu kena fidyah kalau ingat jumlahnya ya. Kena fidyah ya guys, kena fidyah ya teman-teman ya.
Oke, Ustazah, betulkah percuma puasa kalau tidak taraweh? Tidak betul. Antara puasa dan taraweh itu dua jenis hal yang berbeda ya. Cuman sayang aja kalau nggak taraweh. Karena taraweh itu kan hukumnya sunnah. Oke, gitu ya. Kalau misalnya mau bayar fidyah, ada niat atau bacaannya enggak. Teman-teman cukup pasang niat saja. Teman-teman cukup bayar aja. Bilang ini ada rezeki gitu aja, oke? Gitu ya guys. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Taraweh dua, baca ayat pendek enggak Ustazah? Oke, jadi begini. Semuanya kalau dua-dua itu sama kayak sholat subuh aja, nggak ada bedanya Mbak. Ya, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Caranya kayak sholat subuh aja, yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Oke, apa benar puasa tapi tidak sholat, puasanya percuma? Sebenarnya bukan percuma, tetapi meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Tidak ada yang percuma sih, cuman tidak sholat itu dosanya memang sangat besar. Khawatirnya kalau kita tidak sholat, dosa yang besar itu tidak mampu menampung ibadah kita yang banyak. Nah, ibadah kita yang banyak. Misalnya nih ada orang sedekah tapi nggak sholat, puasa sunnah tapi nggak sholat, ya. Ada dia bayar zakat tapi dia nggak sholat, ya. Hatta dia yang baik sama orang tapi dia nggak sholat. Kita khawatirkan tidak sholatnya ini dosanya gede banget sehingga tidak mampu mengalahkan ya, sehingga dia mampu mengalahkan besarnya pahala kita. Itu yang kita khawatirkan. Makanya katanya sholat itu kan tiang agama, ya kan? Kalau tiangnya runtuh, runtuh agamanya. Karena meninggalkan sholat itu dosanya gede. Khawatirnya lebih besar dosanya dibanding pahalanya. Oke? Gitu ya Ustazah, kalau puasa aku sering baiknya minum apa? Ustazah, kalau puasa aku sering pusing, baiknya minum apa supaya nggak pusing lagi? Izin teman-teman, kalau belum punya madu akasia yang aku spill itu berbuka dan bersahurlah pakai madu itu. Termasuk tadi yang hipertensi asam lambung. Akan beda orang yang berpuasanya minum madu dengan tidak. Beda banget ya. Udah 3 tahun aku spill madu itu teman-teman pasti merasakan. Bagaimana rasanya berbuka dan bersahur tanpa madu dengan madu itu beda ya. Tunggu sebentar setelah ini aku akan spill madunya, oke? Ustazah lebih baik baca Al-Quran dari awal atau melanjutkan Al-Quran yang kemarin, tergantung aman ya. Semoga Allah mudahkan. Gambarnya jelas, suaranya jelas ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Bentar ya. Oke ya, siap ya, sehat selalu ya guys, siap ya. Oke, oke kita doa dulu. Gimana teman-teman, enak tidurnya tadi malam? Wah di Pekanbaru lagi panas banget. Ya ini aja aku pagi-pagi udah hidupin AC padahal jendela kebuka coba. Panas banget nggak tahu kenapa nih cuaca cukup gerah ya. Jadi pagi-pagi harusnya nggak boleh hidupin AC padahal jendela nih kebuka. Tapi sangat panas. Oke ya. Oke, sejuk ya. Masya Allah enak ya. Hujan tadi malam masa iya enak ya. kok kok jauh ya di sini AC nggak mempan malah. Oke teman-teman, sekitar 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari lagi menjelang Ramadan ya guys. Ngeri ya 5 hari ya. 5 hari bener ya 5 hari menjelang Ramadan ya. 5 hari menjelang Ramadan ya. Oke betul ya. Nah teman-teman ada beberapa hal yang pengen aku ingatkan kepada kita menjelang tanggal 18 lebih kurang. Ini kayaknya ada dua ini tanggal 18 dengan 19. Wallahu a'lam bishawab. Nah 5 hari lagi menjelang Ramadan ada beberapa hal yang pengen kita pembuka aja dulu ya. Yang pertama, tetaplah bertahan membaca zikir Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan.
Jadi bisa 2 tanggal, bisa. Oke, bisa banget ya, bisa banget. Oke, ya siap Mbak Indra, Mbak Vina ya. Yang kedua tetap baca zikir Sya'ban, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Coba kira-kira diingat masih punya masalah hidup dengan siapa? Ya layangkan aja chat, mohon maaf lahir dan batin. Ya, kemudian selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk senantiasa mengganti kodo masih bisa sampai hari Selasa. Ya, bentar ya. Oke. Selasa ya, benar ya. Nah, masih bisa di hari Selasa, kodo puasanya. Yang masih pengen puasa sunnah, masih bisa puasa sunnah itu maksimal berarti hari Senin ya. Hari Selasa teman-teman udah nggak bisa lagi puasa sunnah ya. Nah, oke, sudah itu dulu. Nah, yuk teman-teman coba ya kita buat stiker ya. Udah mepet rupanya Ramadan ya Allah, aku tidak sadar nih. 5 hari menjelang Ramadan ya. Ngapa lihat-lihat? Aku nulis dulu, tungguin lah. Nah, Ramadan itu gini tulisannya guys. Bukan kayak Ramadan ekstra seru itu. Oke. Oke, gitu ya. Oke guys, nah ya, yuk kita belajar doa jelang Ramadan ya. Jadi detik-detik Ramadan kita baca doa ya teman-teman ya. Apa doanya? Masih ingat? Allahumma salim li Ramadan. Bentar ya, atau ila Ramadan ya. Allahumma salim li ila Ramadan wasallimni Ramadan. Nggak ada yang nulis ya. Videonya belum aku buat ya. Nah ya Allah datangkanlah Ramadan untukku dan datangkanlah aku kepada Ramadan dan sampaikan aku atau ya Allah sampaikan Ramadan untukku dan sampaikan aku untuk Ramadan wa tasallamhu minhu mutaqabbala dan terimalah daripada amalku di bulan Ramadan. Ada yang bisa tulis teman-teman, ada yang bisa tulis. Ada bisa tulis. Nah ini baca lepas setiap sholat ya guys. Nah ini dia. Aku coba sematkan. Ini udah ada yang hafal karena kemarin aku cuman sampaikan di kajian. Allahumma salimli ila Ramadan. Ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan. Wasallimni Ramadan. Dan ya Allah sampaikan Ramadan, sampaikan aku kepada Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku. Dibalik aja. Wa tasallamhu minni mutaqabbala dan terimalah seluruh amalku di bulan Ramadan. Screenshot aja. Nanti aku coba untuk buat videonya secepatnya hari ini ya. Nah ini ilahnya boleh diganti li. Tapi yang aku buat nanti aja diikuti atau yang ini juga nggak apa-apa. Sama aja. Allahumma salim li ila Ramadan. Ya Allah, oke. Sampaikan aku ke bulan Ramadan atau hantarkan Ramadan kepadaku. Wasallimni Ramadan dan hantarkan aku ke bulan Ramadan. Wa tasallamhu minhu mutaqabbala ya. Tunggu Ustadz tulis dulu. Oke, boleh. Udah kayak anak SD kita belajar ya. Oke. Allahumma sallimli ila Ramadan. Salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan, ya kan? Wasallimni Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku juga, kayak gitu ya. Kemudian watasallamhu minhu mutaqabbala dan kemudian antarkan aku ke rumah ustazah. Woi Ramadan, rumah ustazah gimana ceritanya ini guys? Kok antarkan aku ke rumah ustazah pagi-pagi udah nggak serius belajar. Alamak jang. Udah jelas antarkan Ramadan tiba-tiba baca ketikan antarkan aku ke rumah ustazah. Belajar cuy. Hei ada-ada aja aku kayak memang kayak lagi ngajarin anak SD ku tengok. Aku ngomong apa dia ngomong apa di belakang. Aku ngomong apa dia ribut sana di belakang.
Oi, betul-betul itu. Nah ya, itu Ramadan ya teman-teman ya. Oke, itu dibaca dari hari ini beda lagi Zah. Masih pagi woi, bercanda aja. Oke ya, Ustazah kok akunnya ada 2? Enggak, ini akunku cari yang followernya 250.000. 250.000 astagfirullah. Followerku aja aku nggak tahu berapa ya. Oke, cari yang followernya 2,5 juta ya. Nah, itu follower aku. Ya, itu adalah akunku ya, teman-teman ya 250.000 astagfirullah. Ya. Oke ya. Nah, aku tunggu VT-nya Ustazah. Oke, kita lanjut ya. Nah, saya salam dalam sholat langsungnya baca istighfar. Betul. Ya, doanya mulai hari ini bisa 3 kali setiap habis sholat ya. 3 kali setiap habis sholat mulai hari ini juga bisa ya. Teman-teman ya, mulai hari ini juga bisa. Oke, menjelang Ramadan ya. Itu detak-detik menjelang Ramadan ya Allah ya. Oke, jadi aku minta maaf nih ya. Ramadan itu bulan ampunan. Jadi kalau ada kita punya salah selama ini, mungkin kita nggak sholat, mungkin kita nutup aurat, nah kemudian membuka aurat, mungkin kita ngomong kasar, mungkin kita suka suuzon, mungkin kita hasad, iri, dengki sama orang, penyakit-penyakit hati. Jadikan Ramadan sebagai tempat kita mohon ampun. Kalau teman-teman tidak bisa pergi umroh, Ramadan lah tempatnya. Kita punya sakit hati, ujub, dendam, takabur, kemudian kita punya apa namanya buka aurat lah semuanya lah dosa zina semuanya lah ya maka minta ampun lah di bulan Ramadan di mana di bulan Ramadan itu Allah akan putihkan dosa-dosa kita seperti berada kepada fitrah gitu kan. Nah atau selama ini teman-teman yang merasa kurang amal ya kan Ramadan apa namanya kurang amalnya kurang ya kemudian dikit-dikit sedekahnya dikit-dikit sholatnya dikit-dikit. Jadikan Ramadan ini untuk melipat gandakan pahala kita. Jadi ceritanya itu dosa kita berkurang dengan ampunan, amal kita dilipat gandakan dengan memperbanyak amal. Kan keren itu. Ya, jadi dosanya dikurangi, amalnya itu diperbanyak. Nah itu tuh, dia konsep Ramadan tuh seperti itu. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman berdiri, ada dosa, dosanya itu diampunkan itu dengan Ramadan. Kemudian amal yang kita lakukan diisi tuh dengan amal yang sangat berlipat ganda. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tentu amal kita yang banyak, ya kan? Nah, kemudian berkuranglah dosa-dosa kita, gitu kan? Diampunkan semua dosa kan? Nah, kemudian setelah itu teman-teman banyak berdoa, doa-doa itu diijabah. Ya kan? Nah, gitu ya, guys. Nah, itu ceritanya, guys. Kan sering tuh ustaz-ustaz ceramah diampunkan dosa, dilipat gandakan pahala. Itu kondisi kita seperti itu. Makanya wajar kalau orang ngerti dia senang masuk Ramadan, gitu ya. Dia senang masuk Ramadan ya. Allahumma dia senang masuk Ramadan ya kan. Man fariha lidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu lidukhulin niran. Teman-teman happy aja, happy masuk Ramadan ya guys, enggak sekedar happy masuk live ya. Happy saja memasuki Ramadan. Di Ramadan nanti dosa-dosaku itu akan diputihkan kalau aku benar-benar bertaubat. Nanti sholatku dilipat gandakan, puasaku dilipat gandakan. Oke, ini enak ini ya, senang. Maka haramallahu jasadahu lidukholin niran. Diharamkan jasadnya masuk neraka. Itu kan keren banget cuy kalau kita ada ilmunya. Tapi kalau nggak ada ilmunya nggak ngerti Ramadan orang, Ramadan kita ya kan. Ustazah, oke, di setiap baca surat Al-Ikhlas di baca bismillah, kalau nggak dibaca boleh nggak apa-apa ya, nggak dibaca bismillah nggak apa-apa ya. Oke, Epiza mau pulang kampung, ada-ada aja orang ini. Aku bilang happy Ramadan, dia happy pulang kampung. Kayak mana lah ini ya. Ya, bilang apa, dia bilang apa. Astagfirullah. Oh ya Usteo, tolonglah nih yang engkau saksi nanti di padang mahsyar ini. Ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke aman ya guys, siap ya. Sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Nah Ustazah, nah canda-canda aku mau ya, aku bercanda saja ya. Sabar Ustazah, aku bercanda saja ya guys. Nah kita kan ngobrol aja ya kan. Oke, nah setelah itu Oke, setelah itu siap ya. Setelah itu kita sebentar ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau sholat selonjor bisa nggak karena sakit lutut? Bisa. Sholat itu bisa selonjor.
kalau sholat. Tapi kalau di masjid nanti mendengarkan ceramah ustadz jangan selonjornya ke arah kiblat. Jadi teman-teman selonjornya ke kiri dan ke kanan. Karena selonjor menghadap kiblat itu makruh ya. Nah itu makruh ya teman-teman. Jadi shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk, fa illam tastati' fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Nah mandi sunnah sebelum Ramadan bisa, itu hukumnya sunnah. Nanti di mandi menjelang sahur, saat teman-teman mau sahur. Nah kalau niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasi li dukhulir Ramadan sunnah lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya sengaja aku mandi sunnah memasuki Ramadan karena Allah. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Sudah mandi sebelum sahur. Udah gitu aja. Bolehkah puasa? Oke, diteteskan. Teteskan obat mata ini ikhtilaf ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Jumhur mengatakan boleh karena nggak sampai ke lambung. Nanti aku bikin VT-nya kalau ada yang mengingatkan. Lupa terus guys, iya kan. Ustazah kaki habis operasi bisa kena air nggak? Kalau seandainya teman-teman kakinya dioperasi, misalnya operasi nih, dia kena perban. Operasi di sini kena perban. Jangan dikenakan wudhu, nanti infeksi. Nah coba teman-teman cukup basuh yang bisa dibasuh aja. Sengaja aku mandi sunnah sengaja aku mandi sunnah memasuki Ramadan sunnah karena Allah. Nah ini niatnya, ini mandinya kayak mandi wajib aja ya. Tuh ya bahasa Indonesia itu bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Arabnya nawaitul ghusl li raf'il hadasi lidukhulir Ramadan sunnah. Bahasa Indonesia aja lah. Bahasa Arab nanti nggak jadi mandi ya. Boleh kok niat pakai bahasa Indonesia ya. Niat pakai bahasa Indonesia, niat mandi wajib, niat mandi junub, niat puasa. Aku yakin kalau pakai bahasa Arab nggak jadi mandi cuy. Ya gimana ceritanya? Nawaitul ghusl li raf'il hadasi lidukhulir Ramadan sunnah lillahi ta'ala. Oke, nggak yakin aku teman-teman mandi kalau pakai bahasa Arab. Nggak percaya aku. Sedangkan aku bilang masuki Ramadan senang. Entahlah, iya kan? Kayak gitulah ya kan guys. Lama-lama aku sungat lebah juga ini. Oke ya, Ustazah kalau lagi sholat terus menerus bersin dan keluar ingus. Keluar ingus, bersin, berdahak, pilek, flu, ya itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan wudhu. Nah, tidak ya. Oke ya guys, tidak ada masalah. Oke, terbiasa puasa Senin dan Kamis, lalu kemudian berpuasa. Kalau terbiasa puasa Senin dan Kamis, masih bisa puasa maksimal di tanggal di hari Senin nanti terakhir puasa Senin Kamis ya. Oke, gitu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Niatnya boleh dilafazkan di dalam hati aja ya. Mbak Capricorn tunggu ya. Setelah ini bertahan Mbak Capricorn nanti aku spill ya. Oke, gitu ya guys. Mandi niatnya double, niatnya satu aja ya. Ustazah, habis tahajud langsung baca Al-Kahfi boleh nggak? Tentu boleh ya teman-teman ya. Nah yang tadi teman-teman belum mandi sunnah Jumat, mandilah sunnah Jumat sama aja ya. Mandi sunnah Jumat hari ini sengaja aku mandi sunnah Jumat sunnah atasku karena Allah ya. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah gitu aja. Yang belum potong kuku potong kukunya guys. Ini hari Jumat. Nah ini ada tanganku, ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Nah teman-teman boleh mulai dari jari manis kanan, jari manis kanan, jari tengah kanan, jari manis telunjuk kanan, tengah kanan, manis kanan, kelingking kanan. Sambung dengan telunjuk kiri, tengah kiri, kemudian apa ini?
manis kiri, kemudian kelingking kiri. Tutup dengan jempol kanan, jempol kiri. Oke. Nah ini coba teman-teman potong kukunya di hari Jumat supaya dapat pahala sunnah. Ya, oke. Mandi sunnah, lalu kemudian potong kuku hari ini. Yang belum selesai al-kafi, selesaikan al-kafinya. Terakhir tutup dengan jempol kanan, jempol kiri Mbak Eli. Lalu kemudian teman-teman perbanyak sedekah hari ini atau teman-teman boleh memperbanyak zikir hari ini dan sedekahnya boleh diserahkan di hari Jumat, oke? Hari Jumat itu hari di mana Allah lipat gandakan pahala kita. Hari di mana Allah akan lipat gandakan pahala kita ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, ibu jarinya dipotong ustazah boleh, silahkan, nggak masalah ya. Oke. Ustazah, oke. Kalau WC menghadap kiblat harusnya tidak. WC itu membelakangi kiblat. Tidur itu menghadap kiblat. Oke. Nah, jadi gitu ya. Oke, oke. Ustazah, minum tangan kiri itu larangan, bukannya sunnah ya Zah? Tidak. Ya, apa namanya? Makan minum di tangan kanan ya, karena setan makan minum dengan tangan kiri ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, adakah amalan doa menjelang Ramadan? Ada 3. Yang pertama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang kedua, jangan lupa tetap baca zikir Sya'ban. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Allahumma sallim li ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minhu mutaqabbala. Yang ketiga nanti aku buat videonya. Nanti susah ya teman-teman ya. Oke, kapan batas puasa ya? Batas puasa adalah hari Senin, baik puasa Qadha, puasa Daud maupun puasa Senin dan Kamis ya. Hello, batas puasa adalah hari Senin karena Selasa itu udah jadwal haram berpuasa ya. Oke, jadwal haram berpuasa ya. Itu kebetulan Imlek loh itu. Ya, kebetulan hari Syak itu Imlek ya. Kemudian tanggal 18 kita puasa, tanggal 16 masih bisa untuk berpuasa ya. Oke, gitu ya. Lupa hutang puasa 7 atau 8, 7 atau 8, anggap 8. Ustazah, oke, baca Al-Kahfi 1 sampai 10 beda fadilahnya. Kalau Al-Kahfi itu 1 sampai 10 di 1 sampai 10 itu dihafal bukan dibaca. Siapa yang hafal Al-Kahfi 1 sampai 10 dan memurojaah mengulangnya di hari Jumat ya, itu adalah pahalanya dijauhkan dari fitnah dajjal. Tapi kalau seandainya kita melakukan yang namanya membaca Al-Kahfi secara total full ya, maka kita dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lain. Ya, ini dia guys, ini dia doa masuk Ramadan. Allahumma sallim li ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu boleh dibalik-balik kok guys. Nanti aku buatkan videonya ya. Boleh terbalik-balik ya. Ustazah, oke. Oke. Nah, saudaraku Imlek apa boleh ikutan ke rumahnya? Di hari Imleknya nggak boleh ya. Di sedekah kalau mau ya besok. Nah, baca doa menjelang Ramadan ini dibaca mulai hari ini 3 kali setiap habis sholat bagus. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan, hantarkan aku ke bulan Ramadan dan hantarkan Ramadan kepadaku dan terimalah amalku di bulan Ramadan. Nah, gitu maksudnya ya, teman-teman ya. Ya. Aku buat videonya banyak kali PR-ku Bu dosen. Ya, aku buat banyak kali. Ditunggu videonya. Ya. Udah kayak mahasiswa lagi aku, entah seumur hidup aku pun kayak gini selama ada TikTok. Cuman lah ini. Ya, siap Bu. Oke Bu dosen ya. Oke, bolehkah sholat fardu? Nggak selesai aku ujian dari zaman dahulu. Ustazah, bolehkah sholat fardu tidak pakai ikomat? Nggak apa-apa Mbak, nggak ada masalah. Pokoknya terdengar suara azan, canda ya. Terdengar suara azan, teman-teman boleh langsung sholat kok ya. Ustazah, tunjukkan syarat taraweh di rumah yang benar. Oke, siap-siap Mbak Coklat, thank you ya. Taraweh itu terpapar waktunya dari habis Isya sampai azan subuh ya. Sabar ya muridku, coba tengok tuh. Beraninya dia tuh, sabar ya muridku kata dia.
Kutunggu juga di simpang. Jadi dari Isya menjelang azan subuh. Tarawih itu boleh jam berapapun, jam 10 boleh, jam 2 boleh, jam 3 boleh, nggak ada masalah. Per 2 rakaat aja Mbak ya. Dua dua, dua dua. Totalnya 8 rakaat itu ya. Nah, caranya sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Nah, lakukan 2 rakaat kayak sholat subuh aja. Guys, suara aku jelas ya. Aku kalau kayak gini volumenya cukup ya. Cukup ya. Lakukan 2 rakaat. Nah, kayak sholat subuh 1, 2, 3, 4. Nah, antara sholat satu dengan sholat yang lain, nah itu tidak harus zikir ya, tetapi tidak harus zikir dan doa. Selesaikan dulu semuanya baru zikir dan doa. Takutnya teman-teman buang angin. Karena kan makin bertambah usia makin suka anginnya kebuang ya kan, ngaku aja lah. Nah jadi setelah itu baru zikir dan doa, witir baru zikir dan doa. Lakukan di rumah ya. Lakukan di rumah ya teman-teman ya. Ustazah, oke gitu ya. Jadi lakukan di rumah. Nah kalau teman-teman di rumah ya kan. Tapi ini boleh dipecah loh geng. Ya misalnya nih teman-teman sholat baru 4 rakaat nih. Toto lapar perut ya kan, pengen makan lagi sebelah untuk kedua kali, makan dulu lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh lagi sholat. Nah seperti itu sholat tahajud tarawehnya ya. Nah tapi jangan lupa ya ba'diyah isya ya, sholat isya ba'diyah isya dulu, taraweh baru witir. Boleh kok dilakukan di sepertiga malam bagi yang punya anak kecil di rumah, taraweh lah di sepertiga malam terakhir ya. Itu nggak usah baca yang lain-lain Ustazah. Sholatnya kayak sholat subuh, tetap pakai iftitah, ayat pendek, al-fatihah, seperti sholat subuh aja, nggak apa-apa. Yang penting niatnya. Kalau saya empat doang nggak bisa. Taraweh harus 8 rakaat minimal. 8 dan 20 rakaat. Nggak ada taraweh 20 rakaat ya. 12 rakaat nggak ada. Kalau dilakukan 4-4 boleh. Tapi qiyamul lail matna. Bagusnya kalau sholat malam itu 2-2 ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau cicipin makanan di bulan Ramadan gimana? Cicipin makanan di bulan Ramadan dilepehkan lagi ya. Oke gitu ya. Ustazah kalau ketiduran junubnya. Oke jadi gini. Misalnya teman-teman berhubungan badan di malam Ramadan. Karena kalau siang kan dilarang, ngeri kan. Nah kalau berhubungan badan di malam Ramadan tahu-tahu bam. Azan orang udah pulang masjid, teman-teman nggak sahur nggak mandi. Cuman ini orang udah pulang ya, ini ketiduran ini karena berhubungan badan di siang Ramadan. Maka jawabannya langsung mandi, tidak usah sahur. Bisa lanjutkan puasa, tapi jangan tiap malam pula ketiduran, ya kan? Oke, gitu ya guys. Ustazah, sholat tasbih berlebih dari 300 nggak masalah ya. Kapan terakhir puasa Daud? Terakhir semua jenis puasa, baik puasa Senin Kamis maupun puasa Daud maupun puasa Qadha, terakhirnya adalah hari Senin. Karena tanggal 16, iya betul, hari Senin ya. Karena tanggal 16 ini kan hari Jumat nih kan, ini kan hari Jumat nih. Ya, nanti hari Senin terakhir puasa Senin Kamis, yang masih mau Daud lanjutkan sampai ke puasa Daud nggak apa-apa, sampai Senin nggak apa-apa. Lalu kemudian nggak masalah ya. Nah nanti teman-teman boleh di hari Selasa itu sudah haram berpuasa. Udah makan kita itu ya. Oke, Senin betul ya. Takut salah lihat tanggal. Oke ya. Ustazah boleh nggak sholat tahajud tanpa tidur lagi? Usahakan tidur untuk membedakannya dari sholat lainnya. Bolehkah sholat ba'diyah isya dikerjakan jam 3 sekalian tahajud? Oh, isya nggak boleh dipisah dengan ba'diyah isya. Misalnya sholat isyanya karena ketiduran sakit misalnya jam 11 malam. Boleh tuh qobliyah isya dulu, sholat isya, ba'diyah isya, baru tahajud. Nggak boleh isyanya jam 8, ba'diyahnya waktu tahajud. Tentu nggak boleh ya kan. Karena yang namanya rawatib harus mengiringi sholat fardu ya. Ustazah, oke, kalau witir taraweh, apa masih boleh witir di sholat sunat tahajud? Nggak boleh mbak, nggak boleh loh. Teman-teman dengerin aku, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ulang lagi ilmu kita di zaman dulu, waktu kita kecil di 3 tahun yang lalu di akun ini ya. Perhatikan nih penting nih, gacor nih kalau ada yang witirnya 2 kali. Jadi begini cara sholat Ramadan nanti teman-teman. Teman-teman kan sholat isya tuh. Jangan lupa ba'diyah isya ya. Karena ba'diyah isya itu sunnah muakkad ya. Sunnah yang sangat dianjurkan. Lalu teman-teman taraweh 8 rakaat.
Oke. Tutorial taraweh 8 rakaat ya. Nah, taraweh 8 rakaat, lalu witir 3 rakaat atau 1 rakaat gitu ya. Ini teman-teman fokus nih, kalau yang udah paham boleh abaikan, kalau belum paham fokus ya. Isya, ba'diyah isya, taraweh misalnya 8 rakaat, witir 3 rakaat atau 1 rakaat bebas, tengah malam mau tahajud boleh, tapi witir nggak boleh lagi. Karena witir cuma 2 kali. Karena kalau witirnya 2 kali bahaya guys. Misalnya sebelum tidur setelah taraweh 3, tengah malam setelah tahajud 3, jadi 6 dia. Ya, dia jadi genap mbak. Atau sebelum tidur 3, tengah malam 1, dia jadi genap, jadi 4. Nah gitu. Nah persoalannya adalah sholat taraweh ini 8 rakaat ini caranya gimana ini? Nah taraweh 8 rakaat ini lebih bagus dipecah dua-dua, dua-dua, dua-dua. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh. Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Yang penting kayak sholat subuh nggak pakai kunut. Pasang niat lagi. Sengaja aku taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. 4 kali. Nanti baru witir. Witirnya 3 rakaat bagus. 3 lah. Kalau witirnya 3 rakaat langsung 3 rakaat juga bagus. Ayat dalam surat taraweh bebas. Nanya ayat. Ku bilang Al-Baqarah juga nggak bakal dibaca. Palingan balik kul lagi. Nah, rakaat pertama Al-Ikhlas taraweh, rakaat kedua Al-Ikhlas taraweh, rakaat ketiga sampai rakaat ke-8 Al-Ikhlas terus, nggak apa-apa, nggak ya nanya, kusuruh nanti doa Al-A'la belum tentu pula dibaca. Hal lain pun si kawan ini, ayatnya bebas, nggak baca ayat pun nggak ada masalah. Nah, iya kan, kayak gitu kan, gaya-gaya pula nanya ayat, iya kan? Oke, gitu ya. Nah, para dosen tolong didengarkan, ini murid lagi bicara ya. Nah, setiap rakaat. Lalu kemudian witir ya. Witir itu 3 rakaat ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat karena Allah. Nah, cuman rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya baca ayat pendek. Udah, ini belum selesai lagi. Ya, aku biar dapat nilai A, aku lengkap nih jawabannya. Cuman cuy, kalau teman-teman misalnya Mbak Risa nih ya, Mbak Risa Gastro, Mbak Putri Bungsu, Mbak Rindu, Mbak Masiem. Misalnya teman-teman sholat Isya, lalu Ba'diyah Isya, lalu kemudian taraweh gitu kan. Lalu Mbak nggak sholat witir, Mbak nggak witir, pura-puranya udahlah ngantuk aku. Ya kan, nggak ada Ustazah Nela malam ini nggak semangat, aku hidup misalnya gitu kan. Nggak ada ustazahnya live do kalau malam misalnya kan. Maka teman-teman boleh tahajud tengah malam ya. Nah witirnya nanti setelah itu boleh. Oke ya gitu ya. Udah paham nggak kira-kira tuh guys? Nah jadi kalau teman-teman punya anak di rumah nggak bisa ke masjid, punya bayi kecil, bayi besar nggak bisa ditinggal, maka silahkan taraweh di rumah aja ya. Oke, alhamdulillah membantu banget buat taraweh di rumah. Iya dong. Oke ya. Ustazah, kalau dua-dua tahiyat akhir semua. Iya, 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 iya. Jangan tahiyat awal. Iya, ada yang bilang gini, 2 rakaat pertama tahiyat awal, 2 rakaat kedua tahiyat awal, 2 rakaat ketiga tahiyat awal, 2 rakaat keempat baru tahiyat akhir. Ndak ya. Ndak seperti itu ya teman-teman ya. Nah ya jadi kalau dia tetap kayak sholat subuh semuanya tahiyat akhir ya. Nah kalau witir itu bagusnya mana? Kalau witir ada. Kalau witir rakaat pertama adalah al-a'la, rakaat kedua adalah ad-duha, rakaat ketiga adalah al-ikhlas, al-falak, an-nas ya. Tapi kalaupun enggak ada masalah ya gitu ya guys. Oke ya. Ustazah sholat witir di malam tahajud apakah boleh 1 rakaat? Boleh nggak ada masalah. Nah cuma kalau dia 1 rakaat itu itu bagusnya ayatnya Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas seperti itu. Ingat ya guys batas sholat malam ya batas taraweh, batas tahajud, kemudian batas witir ya itu adalah sepertiga itu adalah azan subuh. Pura-puranya teman-teman azan subuhnya jam 4.30. Teman-teman belum tahajud, boleh tahajud baru bangun jam 4. Boleh tahajud 2 rakaat, boleh witir 1 rakaat. Oke. Oke, dapat ilmu langsung dari ustazah. Siap, terima kasih ya. Ustazah, witir itu diwajibkan ya untuk tahajud. Witir nggak wajib. Nah, kalau wajib ya berdosa.
witir nggak wajib, cuma witir itu sunnah muakkad, jangan tinggalkan ya. Jangan tinggalkan witir ya, karena witir itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat penting ya. Oke. Oke, Ustazah sholat sunat tahiyatul masjid dulu atau tahiyatul masjid dulu atau qobliyah dulu. Misalnya mbak-mbak ini, mbak-mbak yang kutengok dari profil picture-nya masih muda-muda semuanya ini. Oke, di bawah aku usianya ya, tapi bohong. Ya, misalnya nih teman-teman sholat subuh ke masjid ya. Lalu kemudian kan teman-teman ada qobliyah tuh, menjelang azan subuh tuh kan ada qobliyah tuh kan, menjelang iqomah. Nah ini qobliyah dulu atau tahiyatul masjid dulu? Ya tentu qobliyah dulu karena qobliyah itu sunnah muakkad. Sementara tahiyatul masjid sunnah biasa gitu kan. Nah tapi sebagian ulama berpendapat yang udah qobliyah subuh sebelum itu yang udah qobliyah subuh itu udah termasuk tahiyatul masjid. Oke, jadi qobliyah sama-sama, thank you ya. Apa Mbak Nurita? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow aktifkan tombol loncengnya, kita belajar bersama tiap hari di akun ini. Kalau teman-teman baru mampir, pemula, aku udah 3 tahun di online, sudah punya channel YouTube, udah ada 4.000 video ceramahku di channel YouTubeku dan udah ada 9.000 video di TikTok aku. Teman-teman boleh lihat aja. Oke ya. Ustazah, oke ya, aman ya. Oke, Ustazah, cepat kali. Sholat wudhu dulu atau tahiyatul masjid dulu bebas, nggak ada masalah ya. Selama masih ada wudhunya, kemudian selama masih ada tahajudnya, selama masih ada selama masih di masjid bebas. Ustazah kalau taraweh sudah witir, tahajud harus witir lagi? Nggak boleh. Nggak boleh cuy ya, witir cuman boleh 1 kali ya. Witir cuman boleh 1 kali. Sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu taraweh, lalu witir, tengah malam tahajud, tetapi jangan witir lagi. Oke, witir cuman boleh 1 kali. Oke, clear ya teman-teman ya, clear ya, cuman boleh 1 kali ya. Ustazah, oke. Ustazah, kalau sholat taraweh berjemaah di masjid dua-dua, oke. Apakah tahiyatnya juga langsung tahiyat akhir? Benar Mbak. Jadi kayak sholat subuh Mbak, 2 rakaat tahiyat akhir, 2 rakaat tahiyat akhir. Semua tahiyat akhir Mbak. Oke ya. Ustazah, tahajud dulu atau witir dulu bebas. Contoh nih, contoh ya. Coba teman-teman fokus. Kita nggak sholat ke masjid nih pura-puranya, kita sholatnya di rumah nih pura-puranya ya. Misalkan gitu ya. Nah sholat isya, ba'diyah isya, witir. Tarawehnya tengah malam. Tahajudnya tengah malam. Nggak pakai witir lagi tengah malam. Boleh nggak? Boleh. Soalnya urutannya itu nggak ada guys. Nah, cuma yang bagusnya kan sholat isya, ba'diyah isya, taraweh, witir boleh, tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Nah usahakan witir ini memang letaknya di akhir, tapi tidak wajib. Ya, oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, oke gitu ya. Tahajud bisa 2 rakaat cukup ya. Oke, ini semua jawaban aku ini udah ada di video aku sih ya. Oke, Ustazah, oke ya. Kalau nggak pakai niat puasa. Nah, niat puasa Ramadan itu sebagian ulama ada yang mengatakan boleh 1 untuk 30 hari. Ada yang mengatakan setiap hari pasang niat. Itu Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan nggak perlu pasang niat cuy. Cukup kita tahu kita sedang berpuasa udah dianggap sebagai niat. So untuk niat teman-teman nggak usah pikir, nggak usah khawatir ya. Oke, doa. Oke, Ustazah witir 3 rakaat 2 kali salam ya. Boleh 2 kali salam, boleh 3 kali salam ya. Boleh 2 kali salam, boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Oke, kalau 3 kali salam dia tidak sama kayak sholat subuh. Dia tidak sama kayak sholat subuh. Dia hanya sholat ini aja. Dia nggak pakai tahiyat awal ya. Ustazah, hari ini puasa Daud berarti hari Senin tidak usah ya. Hari ini teman-teman puasa Daud ya kan. Hari ini puasa Daud ya kan. Besok tidak puasa ya kan. Seminggu puasa Daud, Senin udah berhenti, udah nggak ada lagi Daud kan. Oke, Ustazah, oke, bacaan taraweh di rumah.
Tarawih itu kayak sholat subuh aja, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sama kayak sholat subuh, tarawih lakukan 4-4, 2, 2, 2, 2. Lalu witir, kayak gitu ya, lalu witir ya. Oke, gitu ya. Oke, di masjid aku tarawehnya 23 rakaat dan witir. Aku pengennya 8 rakaat doang. Bisa nggak? Ya bisa cuy. Nah kita ikutnya cuma 8 rakaat. Habis itu kita pulang ke rumah. Kita pulang ke rumah, kita witir di rumah. Atau kita witir sendiri. Cuman kan orang lagi sholat berjemaah. Kita nggak boleh sholat saat ada orang sholat berjemaah. Jadi teman-teman pulang witirnya di rumah. Ustazah pakai iftitah nggak? Persis kayak sholat subuh. Kalau taraweh di rumah persis kayak sholat subuh. Ya rakaat pertama usahakan iftitah, al-fatihah, ayat pendek. Rakaat kedua al-fatihah dan ayat pendek. Salam kanan, salam kiri. Seperti itu lagi. Sengaja aku taraweh 2 rakaat karena Allah. Iftitah, al-fatihah, ayat pendek. Rakaat kedua al-fatihah dan ayat pendek. Oke. Doanya terserah ya. Oke ya. Oke, doanya terserah. Ini kan versi kalau tarawih di rumah nih. Iya kan? Nah, versi kalau tarawih. Jangan-jangan. Kalau aku lihat kan ini masih muda-muda. Jangan-jangan punya bayi. Aku lihat nih masih muda. Ya kan? Jadi ya pakai iftitah nggak Zaya? Pakai ya. Oke, masih muda. Ya kan Bom? Muda-muda orang nih Bom. Makanya banyak nanya tarawih di rumah. Iya kan? Iya kan? Oke ya, oke Ustazah, oke sebentar ya. Berarti tidak ada tahiyat awal ya? Kalau 2 rakaat ya langsung tahiyat akhir dong. Kan 2 rakaat Mbak ya, langsung tahiyat akhir ya Mbak. Oke. Nah tadi ada pertanyaan Ustazah, habis sholat isya saya langsung taraweh. Saya tidak pakai witir, tidak pakai ba'diyah isya. Itu masalahnya Mbak. Kalau Mbak tidak pakai ba'diyah isya Mbak, nah ini persoalannya adalah itu sayang banget Mbak. Ba'diyah isya itu sunnah muakkad Mbak. Sementara taraweh itu sunnah ghairu muakkad. Lebih penting ba'diyah isya sebenarnya dibandingkan taraweh. Oke. Nah ya, Ustazah kalau ba'diyah isya kalau doanya zikir dan doa agak lama nggak apa-apa Mbak. Taraweh itu boleh tengah malam kok Mbak. Oke. Bu, taraweh 8 rakaat 4-4 Bu. Boleh 4-4, nggak ada masalah. Tapi lebih bagusnya 2-2. Oh, aku mau 4-4. Oke, oke Bu dosen. Murid ngikut. Kalau 4 rakaat tarawehnya kayak gini. Sengaja aku sholat taraweh ikuti dulu. 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Niat sholat itu gampang aja. Sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, hukumnya, titik. Nama sholatnya, rokaatnya, hukumnya, titik. Udah. Sengaja aku sholat taraweh. 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rokaat 1 berdiri. Rokaat kedua berdiri. Rokaat ketiga berdiri. Rokaat keempat tahiyat akhir. Jadi dia tidak pakai tahiyat awal ya. Nah kemudian rokaat 1, 2, 3, 4 semua pakai ayat pendek. Oke. Gitu ya Bu dosen. Nah seperti itu caranya. Tapi kan nanti lupa rokaat itu. Ya lebih cepat 4-4 tapi lebih afdol 2-2 kalau untuk malam ya. Oke, sholat taraweh bacanya surat pendek nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aku tahu lah teman-teman tuh ayat pendeknya kul terus nggak apa-apa ya. Oke, gitu ya. Nggak apa-apa. Udah tenang aja. Aku paham. Aku bisa memahami, memaklumi ya. Saya udah berusaha Ustazah merubah ayat pendek menjadi Al-Baqarah 5 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, ad-duha misalnya. Wallaili ganti ayat kursi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ganti kul huwallahu ahad baru lancar dia.
Boleh boleh boleh. Bolehlah, ya is okay ya. Ustazah, oke, clear ya teman-teman ya. Al-Baqarah kok ad-duha ya, pura-puranya ad-duha gitu kan. Sebenarnya kan teman-teman boleh baca ayat kursi kalau lagi sholat. Boleh baca Rabbana atina fid dunya kalau lagi sholat. Boleh baca apa namanya, boleh baca atau teman-teman cari Quran yang gede ya full Arab taruh di depan. Ya, jadi sholatnya sambil baca Quran, itu boleh. Sholatnya sambil baca Quran, itu boleh ya. Kenapa ya otomatis kul-kul terus? Settingannya Mbak, coba di restart ulang, di setting Mbak. Nah, kayak gitu. Ya, ya, kayak gitu. Setting. Nggak apa-apa juga sih guys. Ustazah, oke, sehat selalu ya teman-teman ya. Sehat selalu di sana. Semoga kita bisa ngobrol santai di akun ini setiap hari ya. Yang sudah 3 tahun nemenin aku gini-gini aja. Semoga teman-teman bisa lebih paham ya. Ustazah, witir 2 rakaat dan 1 rakaat boleh nggak Ustazah? Boleh ya, 2 rakaat dan 1 rakaat boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke ya. Iya, sehat ya teman-teman semuanya. Kita akan menghadapi banyak hal ke depan. Ramadan, Syawal, nanti Syawal pasti ribut pertanyaan teman-teman itu. Ya udah 3 kali aku di TikTok ini mengalami Syawal. Syawal atau Ramadan Ustazah, Ramadan dulu atau Syawal ya. Nah setelah itu kurban, nah kurban lebih banyak lagi ya. Ustazah, taraweh di rumah bisa dilakukan 4 rakaat 2 kali? Bisa. Bisa kalau mau bisa ya. Siap ya. Kalau mau bisa ya. Ustazah, kalau taraweh tanpa iftitah nggak apa-apa sih. Oke teman-teman. Taraweh tanpa iftitah tuh nggak apa-apa Mbak. Nggak ada problem ya. Nah iftitah itu tidak wajib. Cuman kalau boleh aku bicara sama guru-guruku yang ada di sini ya. Iftitah itu kan sebentar aja. Kenapa teman-teman nggak pakai iftitah? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan dikit-dikit aja guys. Iftitah aja lah cuy. Ya, oke, iftitah aja lah. Artinya bagus loh teman-teman. Karena habis waktu teman 70 tahun untuk baca iftitah. Bentar aja itu. Bacalah iftitah, baca Al-Fatihah, baca ayat pendek. Kan gak sampai 20 tahun kan cuman baca iftitah doang. Cuman kalau teman-teman nanya sama aku, sholat gak pakai iftitah gak apa-apa Za. Ya tentu gak apa-apa karena dia sunnah. Tapi bukan berarti aku tidak menganjurkan. Oke, gitu kan. Oke, ya gitu ya teman-teman ya. Apa artinya iftitah? Iftitah itu artinya pembuka. Ya miftah kunci, iftitah itu pembuka, pembuka sholat. Oke, oke gitu ya. Sehat ya teman-teman ya. Tapi aku tetap baca kok Zah. Iya, kan ayat pendek kan baca. Kalau yang teman-teman suka was-was, kalau teman-teman baca kul a'udzu birabbin nas ya kan. Nah, gitu. Iftitah cuman hafal lah syarikalahu, enggak apa-apa, dihafal aja habis live nanti ya kan. Sayang lah. Oke. Ketika kita baca iftitah futihat abwaabus samawat, terbuka pintu langit ya. Oke, terbuka pintu langit ya, teman-teman ya. Oke. Terbuka pintu langit ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apa? Sholat taraweh bolehnya berapa kali? Gak di satu waktu. Boleh dipisah waktu. Misalnya habis Isya, ba'diyah Isya, kemudian taraweh 4 rakaat dulu. Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh makan minum baru taraweh lagi nggak masalah ya. Oke, sama-sama Mbak Mukam ya. Saya witir rakaat pertama al-maksurah nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, kalau Ustazah, kalau sholat sunnah nggak pakai doa iftitah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa teman-teman nggak pakai iftitah ya. Tapi kalau bisa ya pakailah iftitah entah Allahumma ba'id atau Allahumma apalah ya. Boleh antara dua itu boleh ya. Ustazah kalau mepet waktunya witir apa sahur?
Wah, mantap pertanyaannya cuy. Jawabannya adalah kedua-duanya. Walaupun sahurnya dengan air putih aja, oke. Nah, teman-teman minum, makan sahur, lalu kemudian teman-teman sholat witir, oke, gitu ya. Sholat sunat tidak pakai iftitah boleh nggak? Boleh, boleh. Aku dipaksa ngomong boleh. Boleh karena iftitah itu sunnah ya. Cuma kalau bisa ya tetap dibaca ya teman-teman ya. Kalau ditanya boleh aku bilang boleh lah guys. Cuman tetap usahakanlah ya kan. Ustazah, oke. Oke, parfum pink wangi banyak yang nitip. Masih ada parfum pink udah terbatas stoknya ya teman-teman ya. Thank you banget ya yang udah beli parfum brand aku ya. Semoga berkah dan semoga apa yang aku niatkan tercapai ya teman-teman ya. Nah, di check out parfumnya, dipakai menjelang Idul Fitri, menjelang Ramadan, aman dibawa sholat. Thank you ya yang sudah CO ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, kalau iftitahnya nggak full nggak ada masalah. Ya Allahu Akbar kabiro, alhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah langsung ruko, udah gitu aja boleh banget ya, nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, azan subuh masih boleh minum, azan subuh belum boleh minum, udah nggak boleh lagi minum ya. Oke ya, kalau azan subuh nggak boleh minum ya. Aku mau Ustazah parfum pink, siap. Kita ada 2 parfum black dan pink ya. Cuman kalau di sini banyak perempuan kan banyaknya yang sukanya yang pink ya. Aku terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani aku 3 tahun ini di online dan di channel YouTube aku juga. Dan terima kasih juga yang udah support aku buat parfum brand aku sendiri. Semoga teman-teman suka dan alhamdulillah rata-rata ngasih bintang 5. Karena memang parfum itu parfum ekstrak, dia kasta tertinggi di dunia perparfuman. Jadi kan ada 3 tuh jenis parfum. Yang pertama adalah Eau de Toilette, itu tahannya cuma 4 jam. Yang teman-teman beli di minimarket 20 ribuan, 40 ribuan, semprot wangi hilang, sayang nanti mubazir. Yang kedua EDP. EDP ini adalah adalah parfum yang tahannya 8 jam yang biasanya aku jual, tapi parfum brand lain. Cuma parfum aku ini aku desain adalah extrait de parfum. Dia ketahanannya itu sampai 24 jam. Kalau dipakai di baju bisa tahan berhari-hari tuh. Parfum Pinku udah sampai Ustazah harum banget. Masya Allah ya. Nah tuh udah repeat order ya. Kemarin dibawa anak aku kuliah keluar kota. Siap ya. Dia tinggal semprot aja. Sep dia langsung wangi. Di baju itu tahan sampai besok, di mukena itu tahan sampai berhari-hari. Wangi memang ya, wangi memang parfumnya. Nah cuman sayangnya selama promo launching dibatasi penjualannya dan kemudian udah terco ribuan guys. Udah terco ribuan dan yang rose itu udah hampir habis. Mau parfumnya? Parfum itu extrait de parfum ya guys. Itu parfum yang paling tinggi kastanya. Itu kalau orang jual itu bisa 800 ribuan. Tetapi aku spill dengan harga yang sangat